Shalom, kita berjumpa kembali dalam Victorious Devotion. Saudara dikasih Tuhan, hari ini kita kembali datang kepada Tuhan. Kita mau merenungkan firman-Nya, kita mau sama-sama belajar pagi hari ini. Dan saat ini saudara dikasih Tuhan, kita akan terlebih dahulu berdoa bersama untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu atas anugerah yang terus Engkau berikan buat setiap kami. Kami ada sampai hari ini, kami percaya berkat kemurahan Tuhan. Bapa di surga, sebentar kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa biarlah Tuhan hadir dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang memampukan kami untuk kami bisa mengerti apa yang Engkau sampaikan pada hari ini. Kami siapkan hati kami buka telinga kami, Engkau urapi hamba-Mu, Kau yang juga mengurapi kami semua. Terima kasih Bapa di surga, kami siap membaca dan mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara dikasih Tuhan, hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Filipi pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-13. Filipi 4 ayatnya yang ke-13, saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ya, saya ulang sekali lagi. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Ya, Dia ini siapa? Ya Tuhan, saudara dikasih Tuhan. Yang memberi kekuatan kepadaku, sama-sama bilang kepada saya. Nah, saudara dikasih Tuhan, bulan September kita punya topik besar, yaitu berani hidup benar di dunia yang tercemar, ya. Saudara dikasih Tuhan, salah satu bukti bahwa kita berani hidup benar adalah kita mengandalkan Tuhan, ya. Oleh karena itu, judul renungan kita pada hari ini adalah mengandalkan Tuhan, ya. Saudara dikasih Tuhan, bicara mengandalkan Tuhan, ini adalah sesuatu yang harus betul-betul nyata dalam hidup kita sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Jangan kita mengaku percaya Tuhan tapi hidup kita tidak mengandalkan Tuhan. Itu tidak berani hidup benar namanya, ya. Kalau kita bilang bahwa saya percaya Tuhan, maka kita harus buktikan bahwa seluruh hidup kita, apapun dalam hidup ini, ya kita harus sungguh-sungguh mengandalkan Dia, mengandalkan Tuhan. Seperti ayat firman Tuhan yang kita baca pada hari ini, saudara dikasih Tuhan. Nah, saya mau cerita sedikit, saudara. Mungkin yang hidup di generasi seusia saya pernah ingat ya satu pertandingan tinju kelas dunia, ya. Pertandingan tinju kelas berat pada waktu itu antara Mike Tyson sebagai juara dunia yang tidak pernah terkalahkan. Dia sangat perkasa begitu, ya. Dia sangat luar biasa dalam beberapa pertandingan tinju. Dia meng-KO atau meng-knockout lawan-lawannya itu tidak lebih dari 5 ronde, ya. Rata-rata di bawah 5 ronde lawannya sudah kalah, menyerah, sudah dikasih Tuhan, atau istilahnya KO. Nah, pada waktu itu ada seorang petinju kelas berat juga yang namanya belum terkenal. Namanya ya masih asing di dunia tinju pada waktu itu, berani menantang Mike Tyson. Namanya Evander Holyfield gitu, ya. Evander Holyfield. Kalau nggak salah itu bulan Oktober tahun 1996. Jadi kurang lebih ya 20 tahun lebih yang lalu, ya. Dan saya benar-benar menyaksikan pertandingan tinju itu karena saya memang penggemar tinju, sudah dikasih Tuhan. Nah, pada saat pertandingan tinju dimulai, sudah dikasih Tuhan, di mana semua orang menjagokan yang namanya Mike Tyson karena memang tidak ada rekor bahwa Mike Tyson ini kalah, sudah dikasih Tuhan. Nah, pada saat pertandingan akan dimulai, yang pertama kali kalau tidak salah yang naik ke ring itu adalah penantang, yaitu Evander Holyfield. Nah, yang saya ingat pada waktu itu, saudara, dia pakai selempang. Di selempangnya itu tertulis Filipi 4 ayat 13 begitu, ya. Makanya ayat ini ayat yang sejak saat itu sangat saya ingat, sudah dikasih Tuhan, karena pertandingan tinju yang luar biasa seperti pertandingan ini. Mike Tyson
ditantang oleh seorang yang tidak diunggulkan, Evander Holyfield. Ya saya nggak tahu latar belakang dia pakai selempang dengan tulisan Filipi 4 ayat 13, sudah dikasih Tuhan. Tapi memang poinnya di situ bahwa segala perkara. Nah mungkin Evander Holyfield ini meyakini betul bahwa dunia tidak mengunggulkan dia. Ya secara matematika atau secara hitung-hitungan, nggak mungkin dia menang melawan Mike Tyson, sudah dikasih Tuhan. Tapi dia punya keberanian, dia punya keyakinan. Dan saya percaya bahwa dia pakai ayat ini benar-benar dia hanya mengandalkan Tuhan. Ya mungkin orang bilang ya konteksnya beda lah dengan apa yang dimaksud oleh Rasul Paulus. Tapi ini kenyataan. Seorang yang tidak diunggulkan pada waktu itu. Dan terjadilah pertandingan tinju dan luar biasa. Tidak sampai 12 ronde. Ya saya juga lupa ronde keberapa. Tapi intinya pada waktu itu Evander Holyfield, seseorang yang tidak pernah diunggulkan untuk memenangkan pertandingan, tapi bisa meng-KO Mike Tyson. Nah saudara dikasih Tuhan, hari ini saya mau berkata bahwa ya seperti Rasul Paulus bilang, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Ya ini mau mengatakan kepada kita bahwa dalam hidup ini kita diperhadapkan dengan banyak tantangan, persoalan, pergumulan dalam kehidupan ini, bahkan masalah-masalah besar yang juga Rasul Paulus di sini sebenarnya konteksnya bicara soal ucapan syukur atau ucapan terima kasih Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi karena dukungan mereka, karena pemberian-pemberian mereka, karena topangan mereka, sehingga Rasul Paulus dalam pelayanan bisa melewati segala tantangan, pergumulan, bahkan juga hal-hal yang perlu dicukupi untuk kebutuhan-kebutuhan pelayanan Rasul Paulus. Nah di sini diingatkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Filipi bahwa aku tahu apa itu kekurangan gitu ya, aku tahu apa itu kelimpahan, aku tahu ya pergumulan, masalah itu sudah sesuatu yang seringkali saya hadapi dalam kehidupan ini. Tapi satu hal yang Rasul Paulus ingatkan kepada jemaat Filipi, dan ini juga buat kita semua juga, bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita ya, kalaupun Tuhan izinkan kita mengalami pergumulan gitu ya, seperti Rasul Paulus bilang kekurangan begitu ya, mengalami ya masa-masa sukar, masa-masa sulit dalam kehidupan ini, jangan pernah menyerah, jangan pernah takut. Karena apa saudara dikasih Tuhan? Karena kita adalah orang-orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan. Makanya di sini dikatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dan hari ini biarlah setiap kita menghadapi hidup ini dengan sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, dan kita berkata bahwa semua masalah dapat kutanggung. Ya, kenapa? Karena ada kekuatan yang Tuhan berikan kepada saya. Nah, inilah keputusan kita untuk berani hidup benar ya. Salah satu kebenaran yang seperti saya katakan tadi, ketika kita mengandalkan Tuhan, itu adalah keputusan kita untuk hidup benar ya, saudara dikasih Tuhan. Jadi ada dua kesimpulan yang saya sampaikan dalam renungan kita hari ini, saudara dikasih Tuhan. Yang pertama, saudara dikasih Tuhan, ketika kita hidup mengandalkan Tuhan, yang pertama kita pasti dapatkan kekuatan. Kita pasti dapat kemampuan. Dan itu kita dapat dari siapa? Ya dari Tuhan yang kita andalkan. Yang kedua, kalau kita hidup mengandalkan Tuhan atau mengandalkan Dia, percayalah bahwa Tuhan pasti menyertai kita. Ya, Tuhan pasti menyertai kita. Oleh karena itu saudara dikasih Tuhan, biarlah renungan ini memberikan kita semangat, memberikan kita pengharapan di tengah-tengah mungkin persoalan hidup, kesulitan hidup yang kita hadapi. Kita harus ambil keputusan, harus berani hidup benar dengan mengandalkan Tuhan. Ya, demikian renungan firman Tuhan hari ini. Ya, kita akan tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu kalau kami mendengar firman-Mu. Kami mau hidup benar dengan mengandalkan Tuhan. Dan kami percaya bahwa ketika kami mengandalkan Tuhan, Tuhan berikan kami kekuatan. Ketika kami mengandalkan Tuhan, Tuhan pasti bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Kau berkati setiap jemaat-Mu, apapun yang menjadi pergumulan, persoalan, kesulitan yang mereka hadapi, kiranya mereka terus mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur, terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian Victorious Devotion kita pada hari ini. Salam kemenangan.
Tuhan Yesus memberkati.